Jadi masjid Rasulullah itu begini. Masjid Rasulullah begini, kita contohkan saja masjid Rasulullah. Ini masjid Rasulullah SAW. Di sini dulu ahli sufa di sini, ya, yang diceritakan Ustaz Talha tadi di sini. Nah di sini kiblat. Di sini kiblat. Ini arah kemana? Baitul Maqdis. Arah Baitul Maqdis. Sementara ini arah ke Ka'bah. Ini rumah Rasulullah. Ini rumah Rasulullah SAW. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Siti Aisyah. Ini rumah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah SAW. Kemudian di sini rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini rumah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah SAW, Zainab binti Khuzaimah. Yang saya ceritakan kemarin bahwa ibunya namanya siapa? Hindun bintu Auf, menikah dengan seorang wanita namanya menikah dengan seorang laki-laki bernama siapa? Khuzaimah, punya anak Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Menikah dengan Nabi kurang lebih 3 bulan 4 bulan meninggal. Akhirnya tempat ini ditinggali oleh istri Rasulullah SAW yang lain bernama Ummu Salamah. Di sini Khawq Ali, ini gangnya Sayyidina Ali. Biasanya Sayyidina Bilal lewat dari sini, keliling rumah Rasulullah dari sini nih. Ini rumah Sayyidina Ali, ini rumah. Bahkan ada riwayat katanya kalau Rasulullah SAW buka jendela dari rumahnya udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Udah kelihatan kamar Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Di sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Di sini rumah Sayyidatuna Hafsah. Di sini rumah Usamah bin Zaid. Di sini rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Di sini rumah orang kaya raya nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Bab Abi Bakar di sini namanya. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasulullah SAW yang lain, Zainab binti Jahash, istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW yang lain, Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, kemudian Ramlah, kemudian Maimunah. Nah, di sini rumah Sayyidina Utsman. Rumah besar ini di rumah ini rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Rumah Sayyidina Utsman bin Affan di sini pohon-pohon kurma. Jadi tamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di sini rumah Abi Ayyub Al-Ansari, tempat Rasulullah SAW tinggal pertama kali. Jadi memang ini tanah yang disebutkan tadi seperti ini. Nah, kemudian perpindahan kiblat menjadikan Ashabus Suffah jadi di sini, kemudian di sini berubah menjadi kiblat. Jadi kiblat di sini, kemudian di sini mimbarnya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW katakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ini namanya raudhah min riyadhil jannah. Ini yang disebut raudhah yang diperebutkan orang. Ini raudhah. Kemudian rumah-rumah ini diperluas di zaman Sayyidina Utsman. Sebagian rumah-rumah istri Nabi dan sahabat dihancurkan, diperbesarkan jadi masuk masjid. Orang kaya punya uang banyak, semuanya bisa dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dibeli oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada hartanya, dari kebun kurma yang beliau punya, kemudian dari sumur yang beliau punya, masih ada sampai sekarang hartanya. Kemudian diperlebar oleh Sayyidina Utsman sehingga kalau kita masuk dari Babus Salam, di sini kita berjalan, sebelah kiri kita makom Nabi. Jadi suruh ayo jalan, haji katanya, jalan, enggak boleh lama-lama. Nah di sini. Jadi ini tempat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah ini dikatakan oleh gurunya Ibn Abbas. Siapa tadi saya mau ceritakan? Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini satu kisah yang luar biasa hebat yang dilalui oleh Atha bin Abi Rabah. Hisham datang ke kota Makkah. Biasanya presiden bukan satu kota, bukan satu negara. Tapi bayangkan ketika itu dia menguasai Romawi Persia. Bukan Romawi saja, Romawi dia punya, Persia dia punya. Kemudian daerah-daerah yang tadinya dibangga-banggakan Makkah Madinah, ya artinya ini kekuasaan saya semuanya. Hisham bin Abdul Malik ini yang ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, ketika ingin mencium Hajar Aswad, semua orang perebutan Hajar Aswad sehingga seperti susah untuk diarahkan orang-orang ini. Akhirnya perebutan.
Lalu datang Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, orang-orang seketika tanpa diarahkan melebarkan jalannya buat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Hisham bin Abdul Malik yang duduk dari ke atas nanya, siapa yang tahu siapa itu orang? Kok saya datang perebutan susah gitu. Kadang-kadang ada orang yang dempet-dempetan tetap, karena di situ tidak dibedakan mau siapa kamu, selagi kamu adalah hamba Allah semua sama. Ya. Karena mereka takut kepada Allah. Untuk apa? Untuk memilih-milih, ini harus beda-bedakan, enggak. Kecuali memang Allah letakkan dalam hati orang itu al-qabul dari diri sendiri mereka. Fayudha'u lahul qabul fil ardh. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menceritakan orang yang dicintai oleh Allah itu diberikan penerimaan dalam hati manusia. Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia nyium, habis itu dia pergi lagi, kemudian tawaf. Asyik sekali, kata Hisham bin Abdul Malik, siapa ini orang? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka namanya Abu Farazdak. Dia katakan apa? Hadzal ladzi ta'riful badha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. هذا التقي النقي الطاهر العلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. Katanya, ini jangankan saya, kata siapa? Farazdak ini. Badha semuanya ini kenal sama dia. Gunung kenal sama dia, batu kenal sama dia, Ka'bah kenal sama dia. Wal baitu ya'rifu, yang halal, yang haram semuanya kenal sama dia. Beliau ini cucunya Nabi. Ibni khairi ibadillahi kullihim. Beliau ini adalah Aliun Zainal Abidin, katanya. Kalau dia tidak pernah mengatakan la sama sekali. Saya minta tolong, oh enggak bisa, enggak pernah. Dia enggak pernah ngomong tidak sama sekali kecuali sekali ketika tasyahud. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali itu doang. Min ma'syarin hubbuhum, kata Farazdak, cinta kepada mereka ini adalah agama. Bukan anjuran, tapi hakikat agama, cinta kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Al-mawaddata fil qurba, kata Rasulullah, enggak perlu kamu mau baik-baik sama saya, sayangin aja anak cucu saya, sayangi saja keluarga saya. Al-qurba, orang-orang yang dekat dengan saya. Al-Quran, Al-Quran yang menceritakan min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun. Benci kepada mereka ini kekafiran. Karena apa? Tidak mengikuti perintah Allah, apalagi menyepelekan perintah Allah. Sama aja, enggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, sama aja. Artinya apa? Menyepelekan. Kalau dia nggak mau cinta, ya itu urusan hati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli qad atayna ahla Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Jawaban Allah apa? Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ada orang yang mau, silahkan, ayo. Yang namanya cinta nggak bisa dipaksa. Orang yang mau, ya oke, nggak mau, ya sudah. Tapi Allah bilang wa kafa bi jahannam sa'ira. Nanti lihat tempatnya saja, di mana tempat kembalinya. Akhirnya beliau katakan ma'syar hubbuhum dinun wa bu'tuhum kufru wa gurbuhum manja wa mu'tasimu. Dekat kepada mereka adalah keselamatan yang hakiki, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik ketemu ini beliau nih, Atha, sini kau Atha, duduk. Ulama nih, beliau diundang. Ayo nasihati saya. Ini kan presiden yang baik ini, minta dinasihatin terus. Nasihati saya. Apa yang kau tahu, kasih tahu kepada saya. Apa kau perlu sesuatu? Katanya, iya saya perlu. Orang-orang Mekah ini perlu ini. Ya oke. Orang-orang terus apa lagi? Apa kau perlu sesuatu lagi? Orang-orang daerah Taif sekitaran Mekah ini perlu ini. Oh sudah saya. Terus apa lagi? Orang-orang daerah Madinah juga perlu ini. Sebutkan semua. Perihal orang-orang yang ada di sekitar beliau. Terus keperluan kamu apa? Saya mau tanya keperluan kamu. Apa katanya? Saya tidak perlu kepada makhluk. Keperluan saya tidak pernah perlu kepada makhluk. Nasihati saya wahai Atha. Kata Atha,
wahai Amirul Mukminin, kau itu sekarang kelihatannya aja rame, nanti kalau udah di kuburan sendirian. Kalau udah di kuburan sendirian, kalau udah disiksa sendirian, di akhirat sendirian, nggak ada yang mau lihat kita sama sekali. Semua orang kabur. Orang-orang yang kita banggakan sekarang, keluarga, anak, istri, ibu, bapak, semuanya, teman-teman, sahabat, murid, guru, semuanya akan meninggalkan kita sendirian, nggak ada siapa-siapa. Makanya urus diri kamu saja sudah. Urus diri kamu, selamatkan diri kamu, itu saja hajat saya. Kemudian beliau pergi. Kemudian Hisyam bin Abdul Malik menangis. Itu nasihat dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah. Padahal orangnya apa? Orangnya maaf pincang, tangannya juga nggak bisa aktif. Salah satu di antara tangannya, matanya nggak bisa ngelihat, tapi hatinya kuat di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini insyaallah cukup untuk malam ini. Insyaallah kita ulang lagi hadis ini karena pembahasannya belum. Wallahu a'lam.